Jikalau demikian, binasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Baik, ada efek dari cuma satu saja, yaitu ketika ada di antara kamu yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Oke, itu kan orang Korintus ya. Kalau kita kan percaya Yesus mati dan bangkit. Ya, saudara ingat nggak kalau Yesus mati dan bangkit? Apakah saudara masih hidup dalam dosa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara percaya Yesus? Apakah masih hidup dalam dosamu? Apakah masih hidup di dalam dosamu? Oh iya, saya masih berdosa. Tetapi dosa itu tidak mau engkau ke neraka. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Mari kita masuk di sini. Yang dapat mengalahkan maut, yang dapat menolak maut, yang dapat menentukan maut, yang dapat menentukan kematian, yang dapat mengalahkan kematian, yang dapat meniadakan kematian, cuma Allah. Allah yang dapat membuat tidak mati. Allah yang dapat membuat mati itu tidak berguna lagi. Nanti kalau saudara perhatikan di sini, ada bilang di 1 Korintus 15 ini, yang paling terakhir yang dikalahkan adalah maut. Musuh yang paling terakhir yang dikalahkan adalah maut. Saudara, yang dapat membuat tidak ada kematian adalah Yesus. Yang dapat membuat saudara dan saya tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan yang percaya, yang hidup, tidak akan mati sampai selama-lamanya. Itu cuman dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saya tidak akan mengalami kematian? Pada satu waktu, ketika Tuhan Yesus datang, menjemput kita yang percaya, saya akan diangkat, saudara. Dan kita bersama-sama yang percaya Tuhan Yesus akan diangkat ke surga. Kita tidak akan mengalami kematian. Kita akan diangkat Tuhan. Di sini nanti kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 15 nanti kita bahas mungkin berikut. Ada satu rahasia yang aku katakan padamu. Kita semua tidak akan mati, tapi kita akan diubah. Itu di 1 Korintus 15, saudara boleh baca saja ya. Nanti saudara cari di situ. Karena kita akan diberikan tubuh surgawi. Cuma Allah yang dapat membuat mati tidak berdaya. Bagaimana cara dia membuat mati tidak berdaya? Dia datang pada kematian. Dia datang pada kematian. Dan dia kalahkan kematian. Kematian tidak bisa tahan dia. Saudara, ada 4 hari orang busuk di dalam kubur. Dan Tuhan Yesus datang. Orang mati bisa dengar suaranya, saudara. Lazarus, keluar! Dan Lazarus keluar, saudara. Orang mati bisa dengar suara Tuhan. Malu-maluin kalau orang hidup. Nggak pernah mau dengar suara Tuhan. Ada orang yang lagi usung keranda, orang mati. Tuhan cuma bilang, hai anakku, bangunlah. Saudara, Yesus melakukan itu loh. Orang mati hidup. Apalagi cuma Omikron. Beda ya. Kita kalau mati masuk surga, tapi kalau Omikron, padahal baru Omikron loh itu. Ya kan? Belum mati loh. Tapi itulah kita. Syukur kita percaya kematian kebangkitan Tuhan. Oke. Yesus datang pada kematian. Kenapa? Karena kalau dia nggak datang pada kematian, cuma satu yang dia nggak bisa ternyata. Ternyata dia nggak bisa mati ya. Ternyata dia nggak bisa bangkit ya. Sebab kalau mati kan bangkit. Kalau mati dan mati terus sampai sekarang tuh nabi-nabi atau siapapun, mati dan mati terus nggak bangkit-bangkit. Kalau Yesus datang dan bangkit. Kalau kematian dia bisa ngobrol, kalau kematian itu oknum, ketika Yesus datang, lalu Yesus bilang, mati, saya datang.
Tahu nggak apa yang terjadi dengan mati? Gemeteran. Takut banget tuh mati. Aduh, dia udah mau ambil semua nih yang ada di dalam sini. Yang saya simpan ini, ada tempat sementara di sana, ada Hades, ada alam maut, ya ada Firdaus. Aduh, nanti dia datang dan Tuhan Yesus datang. Ketika iblis bilang engkau harus mati, iblis gerakkan orang untuk membunuh Tuhan Yesus. Iblis kira Yesus mati karena iblis. Enggak. Dia bilang apa sih? Aku menyerahkan nyawaku. Aku berhak memberikan nyawaku. Dan berhak mengambilnya kembali. Sebenarnya pada waktu Yesus sedang menuju kepada Golgota, iblis ketakutan, saudara. Cuma kalau difilmkan dibikin iblis kayak senang-senang. Enggak, iblis takut. Kenapa takut? Karena dia tahu itulah saatnya kepalanya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Sudah berkali-kali saya katakan. Ketika Yesus berjalan tertatih-tatih menuju Golgota, saudara kira iblis bersorak-sorak? Enggak. Iblis takut. Kenapa? Karena ketika dia mati, kematian tidak akan berdaya lagi kepada setiap orang yang ada di dalam dia. Maka di sini kan dibilang, binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus kalau tidak ada kematian. Iblis takut sekali karena orang yang ada di dalam Yesus nggak bisa lagi dikuasai oleh iblis. Yesus akan ambil dari kematian dan bawa ke atas. Ketika dia bangkit. Bahasa teologianya dibaptiskan ke dalam kematian Tuhan. Nggak ada lagi iblis. Selesai iblis. Makanya saudara cari, itu pengikut-pengikut iblis terheran-heran. Yang satu gantung diri, yang lain cuma dari jauh ketakutan ketika gempa, dan tirai bait Allah terbuka, itu keturunan iblis semua ketakutan, lari pontang-panting. Mereka lari kemana-mana. Yang dipakai oleh iblis membunuh Yesus bilang begini, sungguh dia ini anak Allah. Tapi iblis masih berusaha bilang begini, jaga kuburannya, bilang dia tidak bangkit. Nggak bisa. Mereka yang jaga juga lari ketakutan. Ketika Yesus mati, selesai. Mereka bilang, sudah mati dia. Murid-muridnya loh yang pertama ragu, murid bilang, aduh dia sudah mati. Tuhanku sudah diambil orang, sesudah itu sudah saya khotbahkan di Paskah itu ya kalau nggak salah. Sesudah Yesus bangkit, mereka bahagia sekali. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Ini bekas paku, sini Thomas taruh jarimu di sini. Ini bekas luka, paku. Taruh, lihat, inilah saya bangkit. Yesus bangkit, saudara. Tetapi ada orang di Korintus yang tidak percaya. Terlalu naif ya. Terlalu bodoh ya. Kok nggak percaya ya? Yesus bangkit. Paulus bilang begini loh di sini, saudara. Aku adalah orang yang menganiaya jemaat, itu ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku menganiaya jemaat, aku loh yang aniaya jemaat Allah, tapi sekarang aku bicara padamu tentang Yesus bangkit. Apa masih kurang kesaksian itu? Kenapa di antara kamu masih ada yang tidak percaya? Saudara, kalau kita di zaman ini mungkin orang-orang GAA, mungkin percaya Yesus bangkit. Mungkin percaya Yesus telah mengalahkan maut. Tapi ada saat kita tidak percaya. Yesus dapat mengalahkan masalah dalam hidup kita. Kita percaya Yesus bangkit, saudara. Musuh yang terakhir. Musuh yang cuma dapat dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan kalahkan, saudara. Apakah musuh sementara kita tidak dapat dikalahkan Tuhan? Apakah masalah-masalah dalam hidup kita tidak dapat dikalahkan Tuhan? Paulus kalau bisa tulis surat, dia akan tulis surat kepada orang GAA BSD. Hai engkamu orang GAA BSD. Kamu yang percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi kenapa ada di antara kamu yang tidak percaya bahwa dia akan menolong engkau kalau engkau menghadapi masalah? Kenapa ada di antara engkau yang tidak percaya? Kenapa ada di antara engkau yang khawatir tentang masa depan? Kenapa ada di antara kalian yang khawatir bahwa aku memberi engkau kehidupan setiap saat? Kenapa ada di antara kalian yang khawatir, yang ragu?
bahwa tangan saya yang kuat yang sudah mengalahkan maut itu, tangan saya yang terluka, lambung yang terluka, nafas saya yang putus mengalahkan maut. Mengapa kamu masih ragu terhadap penyertaanku? Mengapa kamu cuman semangat pada waktu hari Minggu dengar firman Tuhan, tetapi setelah ibadah kembali lagi berkubangan dalam dosa, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam semua hal yang Yesus tidak suka? Hati-hati, saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Sekarang, percaya Yesus sudah bangkit. Percaya Yesus mati dan bangkit. Sia-siakah kepercayaanmu? Sia-siakah kepercayaan saya? Tidak. Tidak sia-sia percaya pada Tuhan. Artinya, Tuhan ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya. Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam begitu banyak kasus dalam hidup kita, ketika kita terpojok, nyaris mati. Bahkan mungkin ada yang sudah menyerah, ya udah, kalau mau mati, mati saja. Ada harapan kan di kata-kata itu sebenarnya. Harapannya adalah kalau kan saya mati, itu saya akan pulang ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saya masih bisa berdiri dan teguh di sini sekarang, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan. Tidak mungkin Tuhan berhenti. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu percaya tapi goncang. Ada orang percaya tapi ragu pada Tuhan. Sebenarnya percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Itu percaya. Percaya, saya mendengar ini tahun 80-an kata-kata ini. Percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Sehingga kalau ditanya, Sony, kamu percaya Tuhan Yesus? Kamu harus tidak ragu-ragu, Sony. Bilang, ya. Dan kalau bilang begini, kalau engkau percaya, engkau masuk surga. Engkau, Sony, harus tidak ragu-ragu mengatakan, ya, saya percaya, kalau saya mati, saya masuk surga. Saudara, itu di ujung sana. Ada di ujung sana itu surga. Kita sedang berjalan menuju surga. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, percaya engkau pada Tuhan? Percaya. Ragu-ragu kah engkau? Kita mesti bilang tidak. Kita mesti bilang tidak. Kenapa? Karena percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Saudara, ada yang datang mengajar di Korintus, bilang Yesus tidak bangkit. Ini pasti golongan Saduki, saudara. Karena kalau saudara lihat di Alkitab, yang nggak percaya kebangkitan itu orang Saduki. Ya kan, itu ada di Matius pasal 22 ayat 23, apalagi Kisah Rasul 23 ayat 8, ya. Jadi ada di Matius 22 ayat 23, orang-orang Saduki nggak percaya ada kebangkitan. Bahkan mereka tidak percaya ada malaikat. Ya. Itu orang Saduki. Matius 22 ayat 23.